Selamat datang di konten sajak episode kedua. Jadi mungkin suasananya agak sedikit beda. Kebetulan lagi main ke rumah temen. Dan daripada nganggur gitu kan, gue sekalian bikin konten bedah sajak yang kedua aja. Jadi kemarin kan kita ngebahas tentang koruptor versus pelakor. Nah, video kali ini kita bakal membahas tentang dosen. Ya, kalau koruptor kan gue pernah bilang jadi public enemy gitu ya. Jadi dosen juga bisa jadi student enemy. Musuh para mahasiswa. Ada beberapa. Biasanya yang jadi musuh mahasiswa tuh dosen-dosen yang gak asik menurut gue ya. Jadi seperti biasa sebelum langsung ke sajaknya, kita bahas sedikit tentang dosen. Ya dosen juga sama, ini gue secara umum aja ya, dosen juga sama kayak guru. Bedanya mungkin mengajarnya tingkat mahasiswa. Dan salah satu syaratnya juga kan harus S2, baru bisa mengajar di suatu kampus. Dosen juga menurut gua ya seperti manusia biasa, mempunyai karakter yang masing-masing gitu. Ada dosen yang asik, yang kayak udah kayak sama temen aja, lebih rileks. Biasanya banyak lebih gitu ya. Kalau guru biasanya top gitu, lo belajar di luar juga ya udah menghormati sebagai guru pada umumnya. Kalau dosen beda, ada dosen yang ayolah nongkrong bareng, rokok bareng, curhat segala macem, itu banyak. Dan tapi ada juga dosen yang bener-bener formal banget, kayak lu mahasiswa, gua dosen, kita ada gap, udah sampai situ aja gitu. Sampai ada kegiatan belajar mengajar di luar ya udah. Ada yang kayak gitu. Ya, kita sebagai mahasiswa ya harus menuruti kira-kira ya karakter mana dosennya, ya harus menyesuaikan aja. Gitu. Terus terang kalau mengenai dosen, gua ya ada beberapa hal pengalaman yang cukup unik gitu kan. Gue juga cukup banyak kenal karena gue kan sekolah di sekolah kan, kuliah di UIN SMA Banten. Jadi ya cukup mengenal berbagai macam karakter dosen lah. Tapi ada satu hal, satu momen nih, dosen yang membuat gue teringat banget. Jadi gue inget banget tuh di semester 5. Di semester 5 dosen mata kuliah statistik, yang mana itu kan hitung-hitungan, dan itu bukan gua banget sebagai jurusan sosial ya, pemberdayaan masyarakat. Tentu dong hitung-hitungan bukan punya kita banget. Nah, setelah beliau mengajar, gak usah sebut namanya ya, setelah beliau mengajar selama 1 semester, ada suatu sejarah yang terjadi dalam jurusan di gua ya, di angkatan gua terutama, yaitu hampir tidak lulus setengahnya. Ya, setengah satu kelas itu hampir tidak lulus di angkatan gua. Bayangin, satu kelas kan ada yang 30, 35 sampai 40-an bahkan ya. Kalau setengahnya tidak lulus tuh cukup jadi bahan gosip gitu sampai sekarang. Ya sebenarnya setiap mata kuliah mungkin ada beberapa yang nggak lulus. Itu pun paling 1, 2, 3 orang lah ya. Kalau sampai setengahnya kan itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kayaknya mungkin itu menjadi rekor. Dan ya tentu kaget gitu. Sampai segitunya, sampai setengahnya tidak lulus. Ya, dan gue sebagai mahasiswa mikir, kalau misalkan ya hampir satu kelas itu tidak lulus, itu kegagalan gue sebagai mahasiswa untuk mengikuti pengajaran beliau, memahami ilmu-ilmu beliau yang beliau itu sampaikan, atau ya kegagalan beliau sebagai dosen untuk mengajarkan mahasiswanya. Gue ulang nih ya, jika satu kelas hampir setengahnya itu tidak lulus, artinya TL, harus mengulang mata kuliah yang sama, yakni statistik di semester depan. Itu adalah bentuk kegagalan kita sebagai mahasiswa mengikuti kegiatan belajar mengajar yang beliau atau dosen itu sampaikan, atau dosen itu yang gagal menyampaikan ilmunya, mengajarkan kita sebagai mahasiswa atau sebagai muridnya. Ya, hanya 2 itu. Dan fakta uniknya, setelah ya ada berbagai gosip gitu, mungkin ya ada curahan mahasiswa, akhirnya beliau pindah ya.
Gue yakin sih bukan karena ditegur atau apa, karena mungkin ya prinsip beliau aja yang cukup beda dengan mahasiswa di jurusan gue ataupun mahasiswa di kampus ya. Karena ada tuh hembusan-hembusan gosip juga, karena bukan di jurusan gue doang, di jurusan lain juga sama. Karena gini, gue ngelihat beliau tuh ya udah dosen yang pintar, dosen yang cerdas dan mempunyai standar yang sangat tinggi. Lu gak usah aneh gini deh, lu nggak usah ngobrol sama dia, nggak usah kenal lebih dalam dia, ngelihat dari bentuk luarnya aja deh, kayak rambut klimis, pakai kacamataan, kemeja, dan ya dimasukin pakai celana bahan, udah kelihatan ini orang pinter, udah itu aja, dan standarnya tinggi. Ya menurut gue ya oke aja, mungkin ya karena standarnya tinggi itu dia mempunyai kriteria yang tinggi juga untuk meluluskan mahasiswa-mahasiswinya. Ya itu, dan kita harus terima, dan gue harus terima gitu, karena gue juga tidak lulus. Iya, satu sisi gue emang lemah di hitung-hitungan, ya di satu sisi juga mungkin tadi itu standarnya tinggi, tidak memenuhi syarat gitu. Meskipun gue selalu datang di mata kuliah dia, bahkan teman-teman gue juga sering ngerjain menurut gue, meskipun nggak tahu ya, kayaknya salah deh. Kan biasanya dosen tuh ada nilai kasih sayang nih, kalau anak nih aktif gitu, meskipun lo degel, bandel, bisa nggak masuk ke otak gitu, yang penting ada effort lo, semangat lo untuk belajar, ya udah dikasih nilai kasih sayang, meskipun nggak mungkin nilainya A, nilainya bagus, nggak mungkin ya, let's say nggak sampai TL lah gitu lah. Cuman ya lagi penilaian itu ada pure 100% dari dosen, jadi tidak lulus dan tidak lulusnya, bagus atau jeleknya nilai si mahasiswa ya tergantung dosennya. Ya kayak gitu sih ya, sampai akhirnya gue harus ngulang lagi, dan ketika ngulang gue dapet nilai A tuh. Sangat paradoks sekali, mungkin karena faktor waktu pas covid kali ya, lagi libur-liburnya, mungkin dosennya sedikit bingung, namanya Harry harus diakan saja. Ya, tapi itulah ya dinamika di perkuliahan, dosen dengan berbagai macam karakter. Jangan salah, dosen juga manusia biasa, pasti ada salahnya, ada kekurangannya. Oke, lanjut saja ya, daripada gue banyak ngomong. Gue akan menyampaikan sajak tentang dosen dari buku Mahasiswa Susah, karena kebetulan gue nggak bawa bukunya yang sama yang di video episode pertama. Itu buku berjudul Mahasiswa Susah. Oke, langsung aja, moga gue masih inget ya. Dosen fashion keren, jadwal konsisten, pemikiran Bang Einstein, membuat mahasiswa jadi permanen. Kadang benar, mahasiswa tuh mah susah. Kadang benar, mahasiswa tuh mah susah. Bukan kuliah, tapi kuli payah. Absen, hal yang paling dibenci dengan dosen. Alhasil jadi mahasiswa permanen. Ya Tuhan, mending jadi manten. Oke, kita bedah per kata ya, seperti biasa. Dosen fashion keren, jadwal konsisten. Nah ini, berbagai macam karakter selain dari pemikiran ya, dosen juga cukup fashionable gitu di beberapa kampus. Meskipun di UIN, di backgroundnya Islam, banyak kok yang fashionnya cukup kekinian, modern. Enggak pakai koko semua, enggak. Dosen perempuannya enggak pakai gamis semua, enggak juga gitu. Ada yang pakai modis banget, ada gitu. Bahkan ada yang edgy kelihatannya, kayak anak indie, pakai lepis gitu. Kaosnya kayak kaos anak indie gitu, kayak kalem slow. Ada gitu. Ada juga dosen yang bener-bener formal juga ada. Yang tadi itu yang gue singgung, mata kuliah statistik itu udah pakai kacamata, rambut kelimis, baju kemeja, celana bahan dimasukin, udahlah itu formal banget. Ada yang santuy gitu, santai banget, kalem, yang penting sopan ya. Dan biasanya dosen-dosen yang kalem itu dia juga jarang gitu masuk ke kelas, biasanya cari tempat gazebo atau gubu, kayak pengen berbaur, karena dia mikirnya
udahlah kelas sumpek berisik gitu, dia pengen berbaur dengan alam. Ada juga, itulah ya. Ada yang bener fashion yang ya fashionable banget, kekiniannya kekinian anak muda banget, pakai Air Jordan ya gitulah, pakai Nike segala macam gitu. Jadi ya kita ngelihat berbagai macam karakter dosen, selain penyampaian, pengajarannya, dan ideologinya tentu ya fashionable juga gitu ya. Jadwal konsisten ya jelas, dosen yang baik harus konsisten. Tadi itu meskipun fashionable, orang tua gayanya anak muda kayak sebodoh amatan, tapi biasanya yang kayak gitu jadwalnya ya konsisten. Dia kadang ya meskipun nggak masuk tetap ngasih tugas, tetap suruh presentasi. Meskipun tidak semuanya ya, ada beberapa dosen yang ngeselin juga, tidak pernah masuk selama 1 semester, sekali masuk dia ngasih tugas. Ini UTS, ini UAS, silakan kerjakan dalam 1 minggu. Padahal dia tidak pernah menjelaskan apapun tentang mata kuliahnya. ada juga gitu. Sorry, gue agak muter-muter nih. Enak kok soalnya ngobrolnya. Ya ada dosen yang kayak gitu, cukup aneh. Tadi itu yang aja jadwal konsisten. Pemikiran Bug Einstein membuat mahasiswa jadi permanen. Nah, ya jelas sebagai dosen tentu harus mempunyai disiplin ilmu sesuai bidangnya, pakarnya gitu kan bisa dibilang. Cuman yang kadang cukup yang disayangkan ya menurut gua dosen harus bisa menyesuaikan kemampuan mahasiswanya juga. Tadi itu kalau misalkan standarnya terlalu tinggi karena mungkin kuliahnya di luar negeri, mal kedengeran kali mal di sini mal suaranya. Bentar lagi mal. Oke, mungkin karena tadi itu standarnya tinggi, karena beliau-beliau itu kuliah di luar negeri, disamaratakan mahasiswa yang seperti gue ini mungkin cukup sulit gitu. Harusnya menyesuaikan lah ya. Jadi ya gitu, pemikiran Mbak Kesen membuat mahasiswa jadi permanen. Sebenarnya ya nggak apa-apa, bagus banget pemikiran yang cerdas itu. Cuma ya kalau misalkan tugas harus di waktu yang sesuai lah ya. Karena tadi itu mahasiswa juga selama 1 hari biasanya banyak tugas-tugas yang sebelumnya juga. Kebanyakan dosen yang kayak ini kerjakan langsung. Kalau misalnya nggak ngerjain tugas sampai jam ini absennya 0. Tidak ada, dia seolah tidak mengerjakan tugas kalau misalkan telat. Waduh, itu kan kasihan juga ke mahasiswanya. Membuat mahasiswa jadi pasien, bukan jadi permanen, menjadi pasien. Nah, ada 2 hal arti pasien dalam hal ini ya. Ada yang benar-benar literally pasien, ada yang ya udah pasien pada umumnya gitu. Ulangi lah. Nah, membuat mahasiswa jadi pasien, bukan permanen ya. Tadi itu pasien dulu. Pasien yang dimaksudkan ini ada 2 makna. Yang pertama, ada yang kayak bener dokter gitu. Kalau dokter ketemu pasien untuk disembuhkan. Kalau dosen ketemu pasien, ini dalam tanda kutip ya, yang artinya mahasiswa itu diberi ilmu, disembuhkan ketika si mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang negatif, salah, artinya dibenarkan oleh dosen itu yang karena bukan mungkin ya, emang seharusnya dosen mengajarkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia kuasai gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi itu dokter menyembuhkan para pasiennya, ya dosen memberi ilmu, memberi wawasan kepada mahasiswanya. Ya dalam tanda kutip itu tadi pasiennya. Ada yang benar-benar literally pasien seperti dokter. Gimana tuh kayak gitu? Iya, ada dosen yang ini ngasih tugas gitu langsung. Ini tugasnya buat kalian semua, jam 1 harus dikumpulkan. Misalkan masuknya jam 8, jam 1 harus dikumpulkan. Telat 5 menit dianggap tidak mengumpulkan tugas dan tidak masuk absennya, udah titik. Ada yang kayak gitu. Dan apa akibatnya? Ya akibatnya karena sering begitu mahasiswa benar-benar jadi pasien, jadi jatuh sakit, harus berobat. Nah itu fakta ya, bener. Temen gue banyak yang kayak gitu karena dosennya ngasih tugasnya kebangetan gitu. Akhirnya benar-benar jadi pasien, harus dirawat dulu. Itulah ya. Nah, selanjutnya, memang benar kuliah tuh kuli payah, bukan mahasiswa, tapi mahasiswa. Kalau dia bilang lu mau kuliah enak,
Ya, ada enaknya ada enggaknya sama kok. Bahkan kita bisa disamakan dengan orang-orang kuli panggul, apa ya, kuli bangunan. Ya capeknya kadang hampir sama loh. Ya mungkin kalau orang kuli capeknya fisik, kalau mahasiswa ya capeknya pemikiran. Kadang fisik juga sampai tangan sampai keriting. Gitulah ya. Ya kalau kuli untuk mencari cuan, kalau kita untuk mencari ilmu. Padahal ujung-ujungnya mencari cuan juga. Itu ya, kadang mahasiswa kadang bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Yes, betul seperti judul buku gue itu. Apa sih alasannya mahasiswa itu sebenarnya mahasiswa? Bisa kalian cari tahu di podcast Kolam Suara. Di situ gue jelasin kenapa mahasiswa karena cukup panjang banget. Oke, next lanjut. Absen hal yang paling dibenci dosen. Betul banget. Kasarnya gini ya. Seenggaknya kalau misalkan lu bego gitu. Lu susah ya menerima pembelajaran dari dosen. Seenggaknya lu aktif di kelas. Lu ada terus di kelas. Sorry, nggak harus aktif dalam artian berargumen, berdebat gitu, nggak. Cukup ada aja lo. Dan tugas biasa yang lain dikumpulin sebisanya. Jadi dosen tuh ngelihat tadi tuh lu semangat belajar, kelihatan si anak aktif terus, antusias dalam mengikuti pembelajaran yang beliau adakan di kelas. Gua rasa ya minimal tidak sampai tidak lulus gitu. Tapi jangan berharap nilainya A dong. Ya minimal C atau B min itu udah dapet lah. Kalau misalkan lu minimal ya aktif aja di kelasnya, selalu hadir gitu. Itu ya. Tapi misalkan lu pinter, sekali masuk langsung mengedepatin dosennya. Tapi misalkan 2 minggu hanya 3 kali masuk, kayaknya kayak bisa dibilang tidak lulus ya, percuma lah. Itu kan apa, setiap dosen kan ada peraturannya gitu. Menurut gua mending ya meskipun kita susah untuk mencerna pembelajaran, tapi kalau kita aktif, insya Allah lah ada nilai kasih sayang dari dosennya juga, ngelihat ada semangat lainnya gitu ya. Tadi itu alhasil jika absen hal yang paling dibenci dosen, alhasil jadi mahasiswa permanen. Tadi itu kalau kita sering absen, tidak masuk MK, tidak masuk segala pembelajaran, entah itu penelitian atau segala macamnya, ngumpulin tugas, maka akan menjadi mahasiswa permanen. Apa sih mahasiswa permanen itu? Ya udahlah, mahasiswa yang seharusnya lulus gitu ya, tapi malah lebih betah di kampus. Ya jangan termasuk dong, moga-moga gua nggak kayak gitu ya. Ya kalau kan normalnya semester 8 lulus ya. Ya masih normal, itu 9-10 tuh udah masih normal lah ya. Yang normal tuh udah di atas 10, udah 11, 14, bahkan 16. Itu udah digelarinya donatur kampus. Tahu donatur kampus? Jadi ini udah nggak punya kelas. Sudah tidak ada mata kuliah misalkan ya, ataupun mata kuliahnya ngulang di adik kelas. Tapi terus yang lain sudah wisuda, sudah kerja, sudah punya anak, dia masih kuliah. Itulah donatur kampus ya. Ya moga-moga teman yang nonton ini jangan sampai kayak gitu. Terlalu cepat lulus juga menurut gua kurang berkesan ya. Minimal normal lah ya, antara semester 8 dan sampai 10 itu masih normal. Ya lanjut, tadi tuh dosen absen hal yang paling benci dosen, alhasil jadi mahasiswa permanen. Ya Tuhan, menjadi manten. Ini biasanya kata-kata yang keluar oleh mahasiswi dimanapun dia kuliah. Waktu maba semangat tuh saya akan menjadi mahasiswa, pengen merengguh gelar. Tapi baru semester 2, semester 3 dikasih tugas yang agak numpuk, agak sulit, langsung bikin status, ya Allah dekatkanlah jodohku di sepertiga malam, sepertinya saya pengen menikah saja biar ada yang menafkahi. Banyak ini teman-teman gue juga banyak kayak gitu, padahal baru semester 2, semester 3. Jadi ya komitmen yang jelas lah. Kalau misalkan kalian mau sampai lulus, semangat ya, harus semangat. Termasuk ini nasihat buat diri gue juga ya. Let's sampai sekarang gue bikin videonya, gue juga belum lulus. Tapi ya itu,
perempuan banyak yang rasanya udahlah pengen nikah aja, pengen jadi manten aja gitu. Ya kalaupun nikah ya nggak apa-apa juga, tapi kan maksudnya solusi. Eh, Maksudnya kalau ada hal permasalahan di kuliah kayak tugas atau segala macamnya, ya penyelesaiannya kan bukan nikah gitu, karena nikah itu kan nggak sembarangan. Kecuali emang lo udah bener-bener siap dari hati, siap mental, siap dan nilainya, ya silahkan mangga gitu. Gitulah ya. eh Beda saja mengenai dosen cukup kompleks sekali. Terus kalau misalkan dia komen, kata-katanya sepertinya biasa deh. Mungkin ada sebagian atau mungkin itu mewakili banget. Nah ini yang menonjol sedikit buka, kayak karena gue penulisnya gue harus memuji dong. Sajak gue tadi itu. Kalau kalian perhatian dari awal, dosen, passion keren, jadwal konsisten, pemikiran back and stand membuat mahasiswa jadi pasien. 5 kata ujungnya atau rimanya itu NN. Yang dalam hal ini sangat nyambung kayak gimana yang udah tadi gue jelasin, bahwa dosen passion keren, kenapa jadwal konsisten, berpikiran back and stand, dan alasan kenapa masih jadi pasien tadi sudah diungkapkan. Ada nilai rimanya, ada nilai sastranya, ada nilai faktanya, ada keresahannya, ada sekali gitu ya. Jadi itulah ya, gua kalau bikin sajak itu yang harus dikuatkan itu rimanya ada, keresahan yang mewakili mahasiswa itu ada juga, dan sesuai fakta yang jelas gitu. Itulah ya, moga-moga bisa mewakili sajak gue itu mengenai dosen. Nah kalau dosen ini yang melihat, moga-moga Bapak Ibu sekalian itu termasuk dosen yang cukup keren, cukup disukai oleh mahasiswanya, karena ya tadi itu dosen juga bisa jadi student enemy, musuh mahasiswa. Kadang sering diomongin meskipun iya bu, iya pak, iya cuma diomongin tetap di luar ya. Ada yang kayak gitu, makanya harus sadar sendiri juga bahwa ya mahasiswa iya itu bukan berarti respect 100% gak juga. Cuman balik lagi ya, tadi itu dosen juga harus dimaklum, manusia biasa kadang ada salahnya. Sebelum diakhiri ya, tadi kan cuma sekedar doang membahas dosennya. Gue punya pengalaman yang baiknya. Tadi kan mungkin yang pahitnya, tidak lulus hampir satu kelas. Nah sekarang yang cukup unik ya. Kenapa ini bisa dibilang unik? Ya ini yang jauh gue rasakan. Ada dosen yang bener-bener ya udah, kita di kelas udah kayak lo memperhatikan penyampaian materi dari gua, lo kerjain. Di luar lo jangan anggap dosen juga nggak apa-apa, kita ngerokok bareng, kita ngomong organisasi, kita ngomong apapun. Ada yang kayak gitu. Itu biasanya dosen-dosen yang anak organisasi banget, dan di waktu kumpul organisasi nggak boleh ngomong mata kuliah biar per-peran gitu. Menurut gua itu asik. Dan ada juga dosen yang tadi itu bener ya, kita hanya sebatas mahasiswa dan dosen. Kalau mau menanya apapun itu mengenai soal akademik di luar itu mending jangan gitu. Ada, dan kita ya harus menghargai apa yang dosen mau gitu. Kalau hanya seukur mahasiswa dan dosen ya it's okay juga gitu. Dan ada dosen yang cukup pemikirannya cukup unik ya gitu ya. Biasanya kan kita ada perjanjian gitu soal absen nih, kita bahas absen. Biasanya kita ada 3 kuota untuk izin ya. Jadi kalau misalkan dalam satu semester mata kuliah ini lebih dari 3 izin, itu udah dipastikan tidak lulus, tidak bisa ikut UTS, tidak bisa ikut UAS atau ya. Nah si dosen ini bilang 3 ini harus dimanfaatin ke kalian. Iya, ini ibaratnya bonus nih di mata pelajaran dia ya. Ini ibaratnya bonus, kalian harus manfaatkan. Biasanya kalau udah di akhir semester ada beberapa mahasiswa yang tidak memanfaatkan, malah diomelin gitu. Ya kalian kan punya bonus 3 nih. Ya harusnya kalian apa kayak libur kayak buat main futsal, nonton film, main sama ceweknya sok. Yang penting jangan lebih dari 3. Kalau misalkan kalian memakai 3 ini, apakah berpengaruh di nilai? Ya enggak, ini ibaratnya bonus buat kalian. Oh gitu.
Oh, baru paham ya. Akhirnya kan dipakai sama anak-anak. Tidak berpengaruh. Ini sama yang petik tidak lebih dari 3 ini. Gitu karena beliau juga dulu waktu kuliahnya kayak gitu, punya kuota 3, ya udah kadang dipakai 3 pas lagi akhir semester gitu, entah buat hanya malas-malasan saja ya nggak apa-apa gitu. Yang penting pas lagi mata kuliah ya, bukan lagi UAS, UTS, ya itu nggak boleh. Pas lagi pembelajaran biasa baru dipakai 3 kuota itu. Oh ya, ada yang terakhir, ada ini yang menurut gue paling bagus nih dosen nih. Dosen yang tetap menghadirkan, memberi nilai walaupun si anaknya tidak masuk di kelas, tapi mengaplikasikan ilmu yang beliau sedang sampaikan atau yang beliau ajarkan. Misal pas kemarin waktu demo RUU KUHP lah, mahasiswa gitulah ya. Ada nih teman gue yang nggak masuk, kasih tahu Pak sini nggak masuk Pak, dia ikut demo. Oh ya, oke nggak apa-apa, tetap ada absennya, tetap dikasih nilai juga. Alasannya ya dia bagus juga dong, dia kalau nggak salah ngajar sosiologi atau kenegaraan. Dia adalah bentuk membela sosial, menegakkan keadilan, membela warga negara gitu. Atau menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia, yakni menyuarakan hak rakyat. Nah itu udah termasuk mengamalkan ilmu kenegaraan atau sosial gitu, seingat gue. Oh ya benar juga gitu, nggak apa-apa. Ya cuma ya sesekali aja. Itu menurut beliau, kalaupun banyak yang nggak apa-apa juga gitu. Wow, ada teman gue juga yang, Pak saya izin dulu ya, orang tua saya sakit jadi saya harus berdagang gitu. Wah nggak apa-apa, silakan foto aja dagangannya, apa yang kalian dagangan, berapa keuntungannya, silakan laporan ke bapak, udah cukup itu. Dan kamu tetap dapat absen, dan jika ada penilaian udah termasuk nilai. Menurut gue itu dosen dikasih 2 jempol karena bagus banget pemikiran kayak gitu dan mengajarkan gitu. Karena setahu gue tetap praktek itu yang paling utama daripada teori gitu sih. Tapi bukan berarti belajar di kelas itu juga nggak baik, ya baik juga, cuma pada dasarnya kita di kelas dan habis di kelas kan harus dipraktekkan gitu. Mungkin itu niat dari si dosen. Oke, itu aja teman-teman, sudah hampir setengah jam. Jadi episode kali ini membahas tentang dosen ya, moga-moga tadi itu mewakili kita semua sebagai mahasiswa mengenai keresahan-keresahan kita kepada dosen. Dan jika kalian punya cerita mengenai dosen kalian, silakan cerita di komentar ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Thank you.